Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Purnamasari. Saya guru di SMP Negeri 1. Saat ini kita berada di depan sekolah saya. Hari ini, Sabtu 23 Mei 2020, kita akan membuat vlog untuk menyelesaikan tugas dalam kegiatan Diklat Pembelajaran Berbasis TIK yang diselenggarakan oleh Rumah Belajar Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ini adalah kondisi sekolah kami, SMP Negeri 1 Mukit, Kabupaten Magelang. Mari kita lihat kondisi kelas ketika masa pandemi COVID-19 ini. Saya berada di lorong kelas 9, ruang kelas terkunci rapat dan tidak ada siswa sama sekali. Kita bisa lihat dari luar, kondisi kelas pun sepi, tidak ada siswa sama sekali. Dengan kondisi seperti ini, mari kita kembali ke rumah. Kita di rumah saja. Saya akan melaporkan bagaimana pengelolaan kelas secara online dari rumah, di rumah saja. Nah, oke. Kita sudah berada di rumah sekarang. Jadi ketika kita melaksanakan pengelolaan kelas, kita harus juga mempertimbangkan bagaimana kondisi-kondisi lingkungan belajar siswa di rumah. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kesenjangan akses atau fasilitas siswa dalam pembelajaran di rumah. Paling tidak kita harus mempertimbangkan ada dua faktor utama, yaitu faktor fisik dan juga faktor psikis. Faktor fisik meliputi ketersediaan perangkat, kemudian ketersediaan kuota, kemudian letak geografis rumah siswa yang akan berpengaruh terhadap ketersediaan sinyal. Ya. Kemudian faktor psikis yang mempengaruhi lingkungan belajar siswa, yaitu motivasi dan juga kesadaran belajar setiap siswa. Faktor psikis lainnya sebagai pendukung yaitu keterlibatan orang tua dalam memberikan motivasi dan kesadaran belajar terhadap putra-putrinya di rumah. Selain itu, faktor psikis yang harus kita pertimbangkan adalah keterampilan siswa menggunakan perangkat TIK. Kemudian dalam pengelolaan kelas kita harus mempertimbangkan kurikulum. Berbeda dengan kurikulum pada kondisi normal pada pandemik ini, sesuai anjuran dari Menteri Pendidikan pada Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 di poin 2A menyebutkan bahwa pembelajaran daring dilaksanakan tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas. Dengan demikian, dari banyak materi SKKD yang harus kami sampaikan, kami hanya memilih satu materi yang akan kami sampaikan dalam pembelajaran secara online, yaitu materi computational thinking. Nah, dengan analisis tersebut, kami menggunakan metode pembelajaran yaitu blended learning. Adapun tahapan-tahapan dari blended learning yang pertama adalah seeking of information. Jadi di sini siswa dituntut untuk mampu belajar secara mandiri, mencari informasi yang relevan dengan materi, dan guru memfasilitasi dengan memberikan stimulus materi digital yang dapat mereka akses melalui Google Classroom mereka masing-masing. Kemudian sintak yang kedua yaitu acquisition of information. Jadi peserta didik nanti diminta untuk mendiskusikan tentang materi, kesulitannya atau tanggapannya dalam aplikasi WhatsApp Group. Nanti di situ peserta didik lainnya dan juga pendidik akan saling menanggapi komentar-komentar yang masuk. Sintak yang berikutnya yaitu synthesizing knowledge. Di sini peserta didik mengunggah jawaban penugasan atau rangkuman materi, simpulan dari materi di dalam aplikasi Google Classroom. Kami akan mendemonstrasikan seperti apa tampilan aplikasi dalam pembelajaran online masa pandemi COVID-19. Jadi ini adalah tampilan Google Classroom. Kami memiliki kelas dari kelas 7 hingga kelas 9. Kemudian di dalamnya kami mengambil contoh di kelas 9H. Nah, di dalamnya ini ada berisi materi-materi, informasi-informasi atau penugasan-penugasan yang harus peserta didik kerjakan. Oke. Nah, kami mengambil contoh di sini ada pembelajaran
yaitu mereka diminta untuk mengerjakan soal dalam Google Classroom. Kita coba contoh, kita tampilkan di sini. Nah, di sini ada petunjuknya juga. Kemudian siswa diminta untuk mengerjakan, pertama mengisi identitas terlebih dahulu, kemudian terdapat soal di dalamnya. Nah, untuk diskusi mereka bisa menggunakan grup WhatsApp kelasnya masing-masing, sama dengan Google Classroom. Jadi WhatsApp juga mereka memiliki WhatsApp kelasnya masing-masing. Demikian tadi laporan tentang pengelolaan kelas saya secara singkat. Memang saya belum menerapkan fitur-fitur yang diberikan oleh rumah belajar. Dan juga sayangnya rumah belajar juga belum memfasilitasi mata pelajaran informatika yang saya ampu, yang sebelumnya dikenal dengan mata pelajaran TIK. Namun seperti kita ketahui, berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, mata pelajaran informatika hadir dengan unit-unit materi yang berbeda dengan mata pelajaran TIK sebelumnya yang sudah dihapuskan. Nah, harapan saya setelah menyelesaikan pelatihan pembatik 2020 ini, kemarin di level 1 dan saat ini berada di level 2, dan mudah-mudahan level-level berikutnya saya juga bisa menyelesaikan dengan baik. Saya mampu memberikan kontribusi dalam fitur-fitur yang disediakan oleh rumah belajar. Fitur-fiturnya antara lain ada sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, dan juga bank soal, serta masih banyak fitur-fitur pendukung lainnya. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.